Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan jadikan, yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami hidup di dalamnya dan menikmati berkat anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan segala kebaikan Tuhan. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Galatia pasal 6 ayat 7-8. Tertulis demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana rasanya bila diri kita dipermainkan? Tentu tidak enak dan terasa menyakitkan hati. Dulu ada persepsi bahwa pria suka mempermainkan wanita. Tapi sekarang sepertinya sudah begitu tidak asing di telinga kita bahwa wanita juga suka mempermainkan pria. Dulu kita mengenal istilah hati-hati dengan harta, tahta, dan wanita. Tapi sekarang menjadi hati-hati dengan harta, tahta, dan pria. Sebab bukan hanya pria yang terjatuh karena wanita, tapi wanita juga sekarang ini begitu mudah terjatuh karena pria. Di masa pandemi ini saudara, angka perceraian meningkat di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Faktor nomor 2 yang menjadi penyebabnya adalah perselingkuhan. Kita perhatikan di sini saudara, bahwa pria dan wanita tidak lagi menghargai perkawinan, tapi mempermainkannya. Keluarga menjadi sasaran penghancuran iblis. Kenapa saudara? Karena kalau keluarga hancur, maka generasi selanjutnya pun akan mudah dihancurkan, sebab mereka kehilangan figur teladan dalam keluarga. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada soal mempermainkan. Dalam ayat ini tertulis, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Bentuk dari mempermainkan Tuhan adalah apabila kita masih tetap hidup dalam dosa, tidak menuruti firman Tuhan, sekalipun kita mengaku percaya, tapi tingkah laku kita belum berubah. Kita menduakan Tuhan, selingkuh secara rohani, percaya Tuhan tapi percaya juga kepada yang lain, menyembah Tuhan tapi hati kita tertuju kepada yang berbeda, dan berbagai perbuatan main-main lainnya. Mungkin kita dipandang sebagai orang yang rohani, tapi kalau kita punya dosa-dosa yang tersembunyi, kita sesungguhnya sedang mempermainkan Tuhan. Perhatikan di sini saudara, ayat ini berkata bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Pernyataan ini mengandung makna bahwa akan ada tindakan dari Tuhan bagi orang-orang yang senang mempermainkannya dan tidak menghargai kasih karunia-Nya. Dikatakan di sini saudara bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai. Barang siapa menabur dalam daging akan menuai kebinasaan, tetapi barang siapa menabur dalam roh akan menuai kehidupan yang kekal. Maksud dari perkataan firman Tuhan ini dapat kita mengerti dengan membaca Galatia 5 ayat 16. Di situ tertulis agar kita hidup oleh roh, sehingga tidak menuruti keinginan daging. Kemudian di ayat 19-21 tertulis tentang berbagai perbuatan kedagingan, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ada peringatan keras di sini bagi yang hidup dalam kedagingan, yaitu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kemudian saudara di ayat 22 kita membaca tentang hidup dalam buah roh, yaitu dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apabila kita hidup dalam buah roh, itu artinya kita menabur dalam roh, dan sebagai akibatnya adalah kita menerima kehidupan yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita mempermainkan Tuhan. Hargailah kasih anugerah-Nya dan hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Menaburlah dalam roh supaya kita menuai kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami supaya kami hidup dalam roh-Mu, tidak mempermainkan Engkau ya Tuhan, tapi menghargai kasih karunia-Mu, hidup dalam takut akan Engkau, setia mengasihi Engkau di sepanjang umur hidup kami. Tolong kami ya Tuhan Yesus, bersihkan kami dan sempurnakan kami, supaya kami kudus dan berkenan serta sempurna di hadapan-Mu. Kami mau tinggalkan segala dosa dan perbuatan kedagingan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami hidup dalam buah-buah roh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menuntun kami di jalan-Mu yang benar. Di sepanjang hari ini kami mohon tuntunan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkatilah apa yang kami lakukan, dan biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, masalah, persoalan, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka, memberikan jalan keluar dan mujizat-Mu bagi setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.